Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang troubleshoot IP versi 4 static and default root configuration. Next, sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dengan pertama ada Sri Lestari, yang kedua ada saya sendiri, Emil Hadi Sucipto, dan yang ketiga ada Asyam Hafiz. Next, di dalam materi kami yang pertama itu pembahasan tentang yang paket processing with static root, dan yang kedua ada troubleshoot IP versi 4 static and default root configuration. Next, yang pertama paket processing with static root. Static root and packet forwarding yang bisa diibaratkan dengan PC1 mengalamatkan paket ke PC3 dan mengirimkannya ke alamat gateway default. Dan ketika paket tiba pada antarmuka R1 G0/0/0, R1 mengenkapsulasi paket dan mencari tabel peruteran untuk entry jaringan tujuan yang cocok, seperti gambar yang di samping. Next, dengan asumsi R1 cocok dengan entry tabel routing, ia merangkum paket dalam frame baru dan meneruskannya keluar dari antarmuka S0/1/0 ke R2. Ini mendekapsulasi dan memproses paket dengan cara yang sama seperti yang dilakukan R1. Next. Kemudian R3 menerima paket, mendekapsulasinya, dan mencari kecocokan di tabel routing. Alamat IP tujuan PC3 cocok dengan antarmuka G0/0/0 yang terhubung langsung. Oleh karena itu, R3 mencari tabel ARP untuk alamat MAC layer 2 PC3. Jika tidak ada entry ARP, maka R3 mengirimkan permintaan ARP keluar dari antarmuka G0/0/0. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya bernama Semafis. Selanjutnya ada troubleshoot IP4 static and default root configuration. Network change. Jaringan gagal karena sejumlah alasan. Yang pertama, sebuah antarmuka bisa gagal, penyedia layanan memutuskan sambungan, tautan bisa menjadi terlalu jenuh, administrator mungkin memasukkan konfigurasi yang salah. Administrator jaringan bertanggung jawab untuk menentukan dan memecahkan masalah. Common troubleshooting commands. Yang ini ada pilihan memerintah ping, keterangannya verifikasi konektivitas layer ketiga ke tujuan, dan ping diperluas memberikan opsi tambahan. Misalnya ada tracer route, keterangannya verifikasi jalur ke jaringan tujuan, dan ia menggunakan pesan balasan gema ICMP untuk menentukan lompatannya ke tempat tujuan. Misalnya ada tampilkan rute IP, keterangannya menampilkan tabel perutean dan digunakan untuk memverifikasi entry rute untuk alamat IP tujuan. Yang selanjutnya ada tampilkan antarmuka IP secara singkat. Keterangannya menampilkan status antarmuka perangkat dan digunakan untuk memverifikasi status operasional dan alamat IP suatu antarmuka. Tunjukkan tetangga CDP, keterangannya menampilkan daftar perangkat Cisco yang terhubung langsung dan juga digunakan untuk memvalidasi konektivitas layer 1 dan 2. Sebelum kami mengakhiri presentasi, kami akan lanjut ke bagian demo. Selanjutnya ada demo yang mengenai troubleshoot IPv4 static dan default pada rute konfigurasi. Yang pertama di sini ada konfigurasi antara PC, server, router, kemudian ada switch juga. Nah, pada konfigurasi kali ini atau demo kali ini akan memecahkan masalah mengenai rute statis dan default serta memperbaiki kesalahannya. Nah, pada konfigurasi ini kesalahannya yaitu pada routernya, pada konfigurasi routernya. Nah, sebelumnya kita show IP root dulu. Nah, di sini
di sini router router satu yaitu router satunya tuh terhubung pada IP ini. Mama kotor. Eh, seharusnya itu router satu terhubung pada IP ini dan serial 0/0. Setelah itu kita enable, kemudian kita config. Nah, sebelumnya itu kan seharusnya router satu itu terhubung pada IP 172.1.1.194/32. Akan tetapi pada router ini malahan terhubung ke IP 172.131.1.195. Nah, untuk itu konfigurasi yang pertama kita lakukan yaitu kita menghapus IP yang salah menghubungkannya, yaitu dengan perintah no IP root. Setelah itu, setelah selesai kita mengecek juga di router 2-nya. Nah, sebelumnya kita sama caranya seperti yang di router 1. Pada router 2 yaitu seharusnya terhubung pada IP 172.31.1.94 dan juga 172.31.1.98. Kemudian untuk IPv6-nya yaitu ada ini. Akan tetapi pada konfigurasi yang sebelumnya yang terdapat trouble, malahan konfigurasinya pada IP ini. Nah, pada konfigurasi kali ini kita menghapuskan IP yang salah sebelumnya dan menambahkan IP yang tujuan sebenarnya. Setelah itu kita juga masuk ke router 3. Pada router 3 yaitu juga kurang lebih sama seperti router 1 dan 2. Pada router 3 itu seharusnya terhubung pada IP 172.31.1.0. Akan tetapi sebelumnya malah terhubung ke IP root 172.31.1.0. Nah, sama seperti router yang sebelumnya juga, kita menambahkan IP tujuan yang benar, yaitu 172.31.1. Kemudian setelah kita mengatasi troubleshoot yang terjadi dan sudah benar, maka kita akan mengetes konfigurasi tersebut dengan cara mengeping antara PC 1 dan PC 2. Nah, setelah kita ping dengan cara menggunakan icon ini antara kedua PC, maka apabila konfigurasinya berhasil, maka statusnya akan sukses. Begitu juga sebaliknya, apabila konfigurasinya masih terdapat kesalahan, maka statusnya akan failed. Mungkin sekian demo mengenai troubleshoot IPv4 static dan default. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada M. Nur Hadi. Terima kasih karena sudah menjelaskan demo. Bila ada kata atau kata-kata yang salah dari kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.